komen, dan share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat, walafiat, dan lancar melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Syukur, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat beliaulah kita masih diberikan kesehatan ya, dan terhindar dari berbagai macam penyakit berbahaya seperti virus corona ya. Bapak sangat berharap kita sangat dijauhkan dari penyakit corona ini ya, karena kita udah tahu ya, dengan virus corona ini kita tidak bisa kembali bertatap muka secara langsung ya di sekolah. Jadi udah beberapa bulan kita mengikuti proses belajar secara daring seperti saat ini. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Sebelum kita membahas atau mengulas materi pelajaran kita kali ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama ini masih berhubungan dengan tugas-tugas yang terlambat ya, atau sama sekali tidak pernah mengerjakan dari tugas pertama sampai tugas terakhir. Jadi ini tolong dicatat bagi teman-teman kalian ya. Jadi bagi teman-teman kalian yang kalian rasanya tahu, karena setiap rekap akhir setiap pertemuan biasanya Bapak posting di grup ya. Jika kalian kenal dengan teman kalian itu dan rumahnya di mana, kalian bisa menyampaikan jika teman kalian itu tidak ada satupun tugas yang ia kerjakan. Ya, jadi tolong disampaikan atau dihubungi kedua orang tuanya agar menyelesaikan tugas-tugas yang tidak dikerjakan tersebut. Terus yang kedua ya, ini berurusan berkaitan dengan ulangan harian pertama. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan kepada kalian, ulang harian pertama ya, yang masih gagal atau nilainya di bawah 70, silakan menulis ulang kembali soal ya, ulangan harian pertama kemarin, dan langsung kalian jawab di kertas HPS atau di kertas Debovio atau di buku tugas juga tidak apa-apa. Setelah itu kalian serahkan ya ke Bapak biar jelas ya. Jadi kalian serahkan Bapak biar jelas. Jadi kalian cukup saja di rumah, silakan saudara kalian atau orang tua untuk mengantar ke sekolah menemui Bapak. Oke, jadi alurnya seperti itu ya. Jadi ini yang pertama itu mengenai tugas, yang kedua itu mengenai ulangan harian pertama ya. Jadi tolong itu dilaksanakan sebaik mungkin. Terus yang terakhir ini masih ada beberapa orang teman kalian ya, tugas-tugas di semester pertama ya. Kenapa nilai bahasa Indonesianya kosong? Karena nilai tugasnya di semester pertama itu tidak ada satupun ya. Jadi bagi kalian atau teman kalian yang merasa seperti yang Bapak sampaikan, silakan ya menyelesaikan di sekolah ya, selagi ada waktu. Takutnya nanti ya udah masuk pola ujian mid ya, otomatis mungkin udah terlambat ya.
Jadi segeralah kalian temui guru bidang studi kalian masing-masing ya. Jadi itu mohon diselesaikan karena itu akan berpengaruh terhadap nilai-nilai rapor di semester kedua. Oke, jadi itu yang ingin Bapak sampaikan untuk bagian pembuka ya, untuk bagian pembuka supaya kalian menyadari, memahami ya dan melakukan perubahan ya secepatnya. Oke, baiklah anak-anak semuanya, kemarin kita udah membahas tentang unsur-unsur intrinsik ya dari fabel dan legenda. Jadi kemarin kita udah bahas mulai dari tokoh ya, terus penokohan, watak atau penokohan, setting, tema, amanat ya, latar dan lain-lain. Oke, jadi kali ini Bapak akan mengulas kembali terkait dengan fabel. Bagi kalian yang punya buku cetak halaman 201, silakan kalian buka, di sana ada kotak info. Kita akan baca bersama. Ya, silakan kalian buka. Di sana fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang ya, menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Jadi maksudnya adalah ya, karakter manusia hampir seperti karakter tokoh binatang. Kenapa tokoh binatang ya? Kenapa tokoh binatang? Karena kalau kita sebut tokoh binatang itu sudah merupakan ciri khas dari cerita fabel. Ya, artinya binatang ini memiliki cara yang sama seperti manusia. Apakah cara dia mandi, apakah cara dia berpakaian ya, cara ia makan dan lain-lain. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh fabel adalah binatang. Jadi tokoh fabel itu adalah binatang. Jadi ya di sini artinya ya karakter binatangnya tetap ada. Contohnya si kancil ya, si kancil itu ya karakternya biasanya dia itu si kancil apa? Si kancil itu suka mencuri mentimun ya, mencuri mentimun itu salah satu karakter dari binatang kancil ya. Jadi tidak dihilangkan, mungkin pola hidupnya saja yang berbeda ya, pola hidupnya, apakah cara dia makan ya, tergantung dari ceritanya nah ya, apakah dia alami atau dia jenis fabelnya adaptasi. Kalau alami ya semuanya hampir ceritanya itu settingannya semuanya di hutan ya, jadi tempat tinggalnya pun hampir persis sama seperti ya kancil tinggal di hutan seperti apa ya. Kalau yang adaptasi ini sudah seperti modern nah ya, sudah berubah ya. Kalau fabel adaptasi itu ya dia itu sudah memiliki rumah ya, seperti rumah yang kalian tempati, ada kulkas mungkin di dalamnya ya, ada mesin cuci, ada piring ya, terus punya lemari pakaian, terus dia juga menggunakan selimut untuk tidur. Itu namanya fabel adaptasi. Fabel bertema kehidupan binatang biasanya berlatar di hutan, benar kan? Sungai atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Jadi itu adalah fabel alami. Tokoh dalam fabel biasanya adalah hewan jinak dan hewan liar. Hewan jinak tentunya kalian sudah pada tahu ya, dan hewan liar ya. Misalnya fabel Cici dan Serigala
Pada buku ini menggunakan tokoh kelinci dan serigala. Tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara atau mendapatkan akibat dari perbuatannya. Ya. Jadi yang tokoh yang baik itu berakhir dengan kesenangan atau bahagia. Kalau tokoh yang jahat berakhir dengan kesengsaraan atau penderitaan. Itu salah satu ciri khas juga dari cerita Fabel. Jadi di bagian akhir, di bagian akhir dari ceritanya kita udah bisa menerka ini ceritanya nanti bakal seperti ini ya. Ya, buaya ini bakal seperti ini ya. Si kancil nanti dia akan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Konflik Fabel disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki, kecerdikan dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut mengemban amanat berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik. Jadi jelas di sini ya. Tokoh-tokoh yang dimainkan oleh binatang yang jinak tadi, termasuk binatang liar tadi ya, tetap ya membawa karakter manusia mengandung nilai-nilai moral ya, berupa nilai-nilai moral. Jadi nilai-nilai moral ini ada nilai moral yang baik dan ada nilai moral yang buruk. Jadi kalau ketika kalian membaca Fabel itu ya, kalau buaya itu suka ya berbuat mencelakai si kancil misalnya, berarti dia itu memiliki nilai moral yang buruk ya. Kalau si kancil itu suka menolong ya, suka membantu hewan yang lain yang sedang mengalami kelaparan, penderitaan, terus dia diberikan makanan ya oleh si kancil, itu artinya ya itu adalah nilai moral yang baik. Ya, kita lanjutkan. Latar Fabel berupa alam, hutan, sungai, kolam, lembah dan sebagainya. Sebagai teks narasi, Fabel memiliki urutan kejadian yang menarik dan menginspirasi. Alur pada tabel umumnya alur maju. Jadi kemarin mungkin kita kelupaan ya. Jadi salah satu bagian dari unsur intrinsik dari Fabel itu ada alur. Alur itu adalah jalan cerita ya. Alur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga itu alur campuran. Apa itu alur maju? Alur maju itu ceritanya tersusun secara berurutan ya, secara berurutan ya. Kalau alur mundur ya, ceritanya dimulai dari masa lalu atau masa lampau. Ya, artinya pengingat kembali ya kejadian-kejadian di masa lalu. Kalau alur campuran itu bisa saja di awal cerita menggunakan alur maju, di akhir cerita kembali ke masa lalu ya. Jadi seperti itu. Nah, Pak, saya tidak ngerti nih Pak, kalau ceritanya alur maju seperti apa Pak? Oke, ya di dalam buku ini, di dalam buku cetak ini ya, atau di buku LKS kalian itu juga ada contohnya. Nah, ya kita bisa baca LKS halaman 24, kisah kancil dan buaya. Kita baca paragraf pertama. Menurut kalian paragraf pertama ini alur maju atau alur mundur? Kita lihat ya. Suatu hari ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hujan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian pohonnya keroncongan. Ya, kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah
buaya. Ini apa? Ini apa namanya nak? Ya, ini nama alurnya yaitu alur maju ya. Jadi tidak menceritakan cerita di masalah lalu. Kalau alur mundur itu seperti apa? Nih contohnya ya. Aku masih ingat beberapa tahun yang lalu. Aku masih ingat 2 minggu yang lalu. Aku masih ingat 3 tahun yang lalu. Ya, si buaya itu ya pernah menggigit tanganku hingga terluka. Itu namanya apa? Itu alur mundur. Ya. Jadi itu alur. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang alur maju dan mana yang alur mundur. Tapi pada dasarnya di dalam fabel itu cenderung menggunakan alur apa? Alur maju. Dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis menggunakan konjungsi pengurutan sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian selanjutnya, setelah itu, atau akhirnya. Ya, penggunaan konjungsi waktu bersama, sementara itu, seraya, sambil. Ya, jenis fabel ada yang terdapat pesan eksplisif, ada koda, dan ada fabel dan ada yang pesan pengarang tidak dicantumkan secara eksplisit. Ya, artinya ya, jika kalian membaca sebuah fabel, ada pesan itu langsung tersampaikan di akhir ceritanya, ada yang tidak tersampaikan di akhir cerita. Jadi kita harus menganalisa ceritanya, memahami ceritanya, baru kita memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang. Ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini ya. Itu hanya ulasan saja, ya, hanya ulasan. Oke, untuk untuk tugas kalian di rumah, ya silakan kalian buka buku cetak kalian halaman 202. Ya, 202 kita ingin mengasah kemampuan kalian kembali. Ini hampir sama dengan tugas yang ada di LKS kemarin. Halaman 202, di sini ada tabel. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan tugas ini, usahakan sama ya, membuat tabel. Jadi gunakan tabel seperti ini: watak tokoh dalam cerita, kondisi tokoh dalam kehidupan nyata, sesuaikan dengan teksnya. Ini ada teks 1, teks 2, ya, sesuai dengan cerita fabel di masing-masing teks. Nah, kita harus lihat ya. Fabel 2 itu judulnya Sesama Saudara Harus Berbagi. Ya, terus sesama saudara harus berbagi. Terus fabel pertama teks 1-nya belalang sembah. Di sini ya, belalang sembah. Cuman di sini nggak ditulis ya teks 1. Ya. Halaman 202 dan halaman 203 ya, teks 2. Watak tokoh dalam cerita, terus kondisi tokoh dalam kehidupan nyata. Ya, dalam kehidupannya misalnya kayak buaya tadi ya. Dalam kehidupan nyata seperti apa sih kehidupan buaya? Nah, itu ya. Watak tokoh dalam cerita seperti apa? Ya, jadi kalian harus baca dulu ceritanya. Terus yang bagian kedua yang ininya ya Naya, yang ini ya, bagian yang ini masih halaman 203. Daftarlah latar cerita, tempat terjadinya cerita. Latar cerita teks 1, latar cerita teks 2. Jadi kalian silakan melihat teksnya. Latar cerita itu misalnya ya, buaya ya suka bermain-main di pinggir sungai. Yang mana latarnya bermain-main di pinggir sungai. Itu namanya lah latar cerita di dalam teks 1. Latar itu ada 3, gunakan ketiganya: latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Oke, baiklah nah ya. Mungkin
20 menit video ini ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dan kalian perbanyak lagi membaca di rumah ya. Semoga kalian bisa menjawab ya ujian-ujian jika nanti ada pelaksanaan ujian ya. Jadi kalian rajin-rajinlah membaca di rumah ya, membaca buku cetak boleh, buku LKS boleh ya, atau membaca dari berbagai sumber lainnya. Oke, baiklah. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.